Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam premium untuk sobat-sobat Hydro Concept Channel. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan masalah pupuk dan pemupukan, terutama bagi petani pemula, dan rekan-rekan petani yang mulai belajar bertani. Jadi konsep kali ini adalah membahas masalah pupuk dan pemupukan. Jadi ini adalah sangat basic, ya. Jadi kita mulai dengan pengertian pupuk itu sendiri. Pupuk tanaman atau plant nutrient adalah unsur kimia yang esensial atau penting bagi pertumbuhan dan reproduksi tanaman. Jadi plant nutrient ini adalah berbentuk unsur kimia yang diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan maupun untuk reproduksi atau berbunga atau berbuah, ya. Oke. Jadi apa sih bedanya plant nutrient dengan soil nutrient? Okay. Soil nutrient adalah nutrisi untuk tanah yang berupa bahan organik yang dibutuhkan bagi kehidupan mikroorganisme tanah. Nah, sedangkan untuk plant nutrient ini berbeda karena ini adalah nutrisi untuk tanaman yang berupa unsur-unsur kimia yang larut dalam bentuk larutan elektrolit atau ion yang dapat diserap oleh tanaman secara langsung. Nah, dalam proses untuk mendapatkan pupuk bagi tanaman atau nutrisi bagi tanaman, ada dua sumber, ya, yaitu dari bahan organik maupun dari bahan kimia. Jika sumber pupuk berasal dari bahan organik, maka bahan organik ini harus melalui proses dekomposisi atau pengomposan. Jadi bisa menggunakan bakteri, bisa menggunakan fungi, ya, seperti ragi untuk fermentasi. Itu adalah proses dekomposisi atau penghancuran bahan organik. Kemudian bisa juga menggunakan hewan seperti cacing, gitu. Jadi hasil dari proses pengomposan ini nantinya berupa mineral kimia. Yang kedua berupa humus atau sisa-sisa bahan organik yang tidak bisa diuraikan lagi, seperti contohnya lignin, selulosa. Dalam hasil akhirnya ini kita sebut sebagai humus. Nah, di dalam humus ini di samping lignin dan selulosa nanti ada asam humat, asam sulfat, dan lain-lain, ya. Jadi hasil penghancuran yang dari bahan organik. Nah, mineral kimia dari bahan organik ini bisa larut dilarutkan dalam air membentuk larutan ion, ion pupuk, kembali lagi menjadi pupuk kimia yang bisa diserap oleh tanaman. Sedangkan bahan baku pupuk yang dari bahan kimia langsung ini tinggal dilarutkan jadi ion dan kemudian langsung diserap oleh tanaman. Jadi inilah bedanya nutrisi tanah sama nutrisi tanaman. Kalau nutrisi tanah adalah bahan organik bagi kehidupan mikroorganisme tanah untuk kesuburan tanah. Nah, sedangkan untuk nutrisi tanaman memang berupa bahan kimia. Oke. Nah, tanaman itu menyerap pupuk dalam bentuk kimia atau larutan. Larutannya kita sebut sebagai larutan elektrolit karena mengandung ion, ya. Karena berupa ion. Ion itu apa? Adalah unsur atau senyawa yang mengandung listrik, baik itu negatif atau positif. Jadi pupuk ini larut
dalam air membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, ini ion-ion ini akan diserap oleh tanaman dengan cara pertukaran. Jika tanaman mengambil pupuk yang mempunyai muatan ion positif, misalnya seperti kalium, atau bahasa Inggrisnya itu potasium. Ya, unsur kimia lambangnya adalah K+. Jadi unsur kalium ini akan diserap oleh tanaman dan tanaman harus menggantinya dengan unsur plus juga, yaitu H+. Jadi H+ dikeluarkan dari tanaman sebagai penyeimbang, K+ masuk ke dalam jaringan tanaman. Jadi sistem penyerapan nutrisi oleh tanaman ini adalah pertukaran ion. Nah, di samping ion positif ada ion negatif seperti senyawa nitrat NO3-. Karena muatannya negatif, maka tanaman menggantinya dengan OH-. Jadi muatan negatif juga. Jadi antara positif dan negatif dua-duanya harus ditukar. Ya, sistem penyerapannya adalah tukar-menukar. Jadi jika bentuk pupuk itu masih dalam bentuk padat, maka tidak bisa diserap tanaman. Maka pupuk kimia pun harus dilarutkan dulu menjadi larutan elektrolit membentuk ion positif atau negatif. Baru ion-ion ini bisa diserap oleh tanaman. Oke. Nah, nutrisi kimia tanaman ini bisa dibagi menjadi dua kategori ya. Jadi definisi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tanaman itu ada makro, ada unsur hara makro sama unsur hara mikro. Nah, makro ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar, antara 0,2 sampai 4% dari berat kering tanaman. Unsur makro ini termasuk di dalamnya adalah unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini bisa didapatkan, 3 unsur hara ini bisa didapatkan dari air dan udara. Udara itu dari O2, oksigen, dan dari CO2. Untuk karbonnya didapatkan dari CO2. Sedangkan unsur hidrogen didapat dari air, H2O, unsur kimianya. Untuk unsur makro yang lain, ini harus disuplai dari pupuk. Ya. Ada kalsium, Ca, kalium, nitrogen, fosfat, ya, magnesium, dan sulfur. Kemudian untuk unsur hara mikro, ini unsur hara yang dibutuhkan sedikit oleh tanaman. Hanya 0,1 sampai 200 ppm atau 4 per million. ppm itu 4 per million, 1 dibanding 1 juta. Atau kurang dari 0,02% dari berat kering tanaman. Jadi dari jumlah kebutuhan ada pupuk makro dibagi menjadi pupuk makro dan mikro. Nah, berdasarkan jenis yang dibutuhkan itu ada 2 juga. Yang pertama disebut unsur hara esensial dan unsur hara fungsional. Jadi unsur hara esensial ini adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan harus ada. Total jumlahnya ada 16 unsur kimia. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka pertumbuhan tanaman itu akan terganggu. Dinamakan unsur esensial karena dia dibutuhkan oleh tanaman dan tidak bisa diganti oleh unsur lain. Jadi misalnya ada unsur makro dan mikro. Unsur mikronya misalnya kita ambil contoh sebagai unsur boron B. Lambangnya B, unsur kimia boron dibutuhkan sangat sedikit ya, dalam tanaman, biasanya kurang lebih kalau dalam racian nutrisi hidroponik larutan itu rata-rata cuma dibutuhkan setengah ppm, 0,5 ppm.
Tapi jika tidak diberikan 0,5 ppm ini, maka pertumbuhan tanaman biasanya akan terhambat. Atau kalau dalam istilahnya itu buttoning. Buttoning itu adalah pucuk yang membentuk seperti kancing baju bulat itu, dan dia tidak bisa memanjang karena kekurangan unsur boron. Jadi unsur esensial ini harus ada, ya. Ada 16 unsur minimal yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, unsur-unsur lain seperti nikel, silika, natrium, kobalt, vanadium, dan sebagainya ini adalah dinamakan unsur hara fungsional. Karena kehadiran dari unsur ini tidak semua tanaman membutuhkan. Misalnya unsur silika dibutuhkan banyak di padi. Tapi kalau kita tanam tomat, kalau tidak diberi unsur silika pun tanamannya baik-baik saja. Jadi tidak semua tanaman butuh unsur fungsional. Jadi itu pembagian definisi pupuk ya untuk tanaman. Sebagai rangkuman bahwa dijelaskan pupuk ini masuk ke dalam istilah plant nutrient atau nutrisi untuk tanaman. Ya. Kalau soil nutrient tadi kita sebutkan dia lebih ke arah bahan organik, karena untuk menghidupi mikroorganisme di tanah, untuk menghidupkan kehidupan tanah, ya, jadi supaya tanahnya subur. Untuk ukuran kesuburan tanah biasanya juga ditentukan oleh bahan organik tanah yang kita masukkan ke dalam tanah itu sebagai makanannya. Secara umum tanah dikatakan subur biasanya jika mengandung minimal 2%, ya. 2% bahan organik sampai 5% bahan organik. Demikian sekilas tentang pemantauan pupuk dan pemupukan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus channel Hydro Concept. Saya akan tetap membagikan nanti banyak hal ya tentang pupuk, terutama nanti kita lanjutkan dengan pembahasan pupuk hidroponik dan meracik, bagaimana cara meracik nutrisi hidroponik. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.